Masih terasa dingin suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita kembali melaksanakan pengajian rutin di bulan Juli, minggu ketiga. Minggu ketiga. Insya Allah seminggu akan datang akan perayaan Idul Adha, Idul Kurban. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami sampaikan pada kajian kali ini terkait dengan kita telah melaksanakan kegiatan khatam Quran atau khataman Quran diperuntukkan khusus sahabat kita, saudara kita, Bapak Ahmad Mutawakil bin Ari Mansur, dan prosesi simbolis khataman Quran yang nanti untuk mempersingkat waktu dan untuk pelaksanaan acara ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah prosesi untuk khatmil Quran, Quran hari ini. Kemudian yang keempat adalah penutup dan dilanjutkan arisan Dharma Wanita Kristen di Samarinda. Untuk mengharap rahmat, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah barisan ilustris Pak Cahyadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Mansur yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dengan suasana sejuk habis hujan, dan syukur alhamdulillah kita bisa terus masih melakukan kegiatan yang baik ini ya, pengajian rutin untuk kita sama-sama mengingat, mempertebal kembali dan menambah bahan bakar spiritual kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, ini tadi disampaikan Pak Otto bahwa kita nanti khataman ya Pak ya, mengingat saudara kita Bapak Ahmad Mutawakil, suami dari dunia,
Ya, saya justru kembali mengingatkan mungkin Pak Ustadz bahwa ada saudara kami yang baru meninggal dunia dan teman-teman ini begitu besar perhatiannya kepada beliau almarhum dari mulai menemani sampai dengan mengantarkan jenazah dan memakamkan. Saya kira salut, terima kasih sebesar-besarnya semangat kekeluargaan ya, kekeluargaan kita di Barisan Indonesia Samarinda itu yang saya kira jauh berbeda dengan balai lain. Ya, mungkin saya sendiri pernah mengalaminya dan ini beda ya. Teman-teman di Samarinda ini begitu sangat tinggi kekeluargaannya, persaudaraannya, dan ini merupakan modal kita untuk sama-sama bisa sama-sama maju, sama-sama berkinerja dengan baik untuk kita semua, untuk balai, untuk keluarga kita. Ya, saya terus terang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini momen kita untuk mungkin momen untuk kebersamaan yang lebih. Kalau nanti pas banyak, kan menurut saya cuma satu itu, jadi titik titik. Kalau saya sih kembali lagi bahwa ada hadis bahwa sehebat seseorang puasanya, sholatnya, tapi dengan saudara, dengan tetangga itu tidak kur, baik itu tol Bapak. Itu melihat di Samarinda ini begitu besar kekeluargaannya, sama-sama saling menguatkan, sama bisa. Saya kira itu Pak Ustadz, Bapak Ibu semua masih ceramah hikmah nanti yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Al Ustadz kita Bapak Kiai Haji Hidayat. Demikian tadi sambutan yang telah kegiatan di Samarinda. Untuk selanjutnya adalah tausiah. Terkait dengan kewajiban seorang muslim dan muslimat terkait dengan kurban dan mungkin bisa masalah kedukaan atau tindak lanjut daripada kehidupan kita di dunia dan nanti pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam anjami zahirat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Tadi selaku Kepala Bristan Industri Samarinda. Kita doakan beliau sekeluarga mudah-mudahan selalu diberikan Allah sehat walafiat dan dipelihara dari berbagai macam mara bahaya dan selalu dijadikan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Dan yang saya hormati juga saya banggakan seluruh keluarga besar Bristan Industri Samarinda. Semoga kita semua senantiasa pelihara Allah, mahaya, dan lain sebagainya sehingga dapat beraktivitas baik-baik. Bapak Ibu rahimullah, kehadirat ilahi Rabbi Qadirul Jalil yang alhamdulillah pada hari ini tepat ada tanggal 1 Hijjah yang bulan Dzulhijjah adalah termasuk bulan yang mulia. Maka dari itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kali tahmid alhamdulillah nikmat kesempatan dan juga sebentar lagi kita akan bertemu Idul Qurban atau Idul yang memiliki rezeki yang insya Allah mungkin sudah diniat-niatkan. Mudah-mudahan nanti hewan korbannya menjadikan sebuah nilai pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Sedikit sebelum kita memasukan, saya membahas tentang keutamaan Dzulhijjah dalam tiba hutan sampai ke Idul Adha. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Rasulullah yang alhamdulillah bulan Maret kemarin sebelum corona saya sempat ziarah ke makam beliau yaitu di Taif namanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Ma min ayamin al-salih." Tidak ada amal yang paling bagus, fiha ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal. Arti amal itu ya apa aja, ya salat, ya zikir, ya baca Quran, ya berbuat kebaikan, punya amal soleh, amal pekerjaan yang baik. Min hadhil ayyam, pada hari ini, maksud pada hari ini ada yakni ayyamul ashru min Dzulhijjah, hari pertama 10 di bulan Dzulhijjah, dari hari 1, 2, 3 sampai hari ke-10 nanti Idul Adha itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, juga tidak seperti jihad fi sabilillah? Artinya jihad fi sabilillah sudah besar nilai pahalanya, masih besar juga orang yang beramal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, kata Nabi, masih besar pahala orang yang beramal di bulan Dzulhijjah. Illa kecuali rajulun kharaza binafsihi, seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji', lalu dia berjuang tapi tidak bisa kembali lagi alias meninggal dunia, bisyai, dengan sesuatu, itu baru orang yang mendapatkan nilai yang luar biasa. Nah artinya pada ini hari dan sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Jadi saya katakan yang namanya berbuat kebaikan tidak hanya dengan sholat, jika kita berbuat kebaikan, pelayanan yang bagus, memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, menyenangkan hati orang, itu sudah termasuk juga amal soleh. Lalu diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam kitab Abul Laith As-Samarqandi menyebutkan pada hari pertama hari ini
Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam. Nabi Adam diampuni oleh Allah terjadi pada tanggal 1 di bulan Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain Allah mengampuni tanggal 10 Al-Muharram. Yang mana yang betul Ustaz? Semuanya benar menurut pendapat ulama. Artinya apa? Betapa mulianya pada tanggal 1 Zulhijjah. Maka dari itu kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa, beramal soleh, atau berbuat kebaikan pada hari pertama ini, maka diampuni dosa-dosanya. Ini baru hari pertama. Makanya bulan Zulhijjah ini disebut orang Jawa bulan besar. Kenapa kok bulan besar? Karena betapa besar nilai pahala yang dijanjikan Allah. Begitu juga orang yang berbuat maksiat di bulan ini pun berlipat ganda. Nauzubillahi min dzalik. Nah, siapa yang berpuasa, siapa yang berzikir, siapa yang bertasbih. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang bagus dari segi bacaan, apa yang paling baik? Afdalu ma qultu ana min qabli. Saya ucapkan seabdal-abdal diucapkan pada hari ini dan sampai tanggal 10 nanti, yaitu ucapan yang pernah diucapkan oleh para nabi dan rasul dulu dan juga oleh aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu perbanyak membaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mau disempurnakan, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh kita baca 10 kali kah? Kalau dalam tuntunannya 100 kali sehari semalam. Kalau sehari semalaman kan habis sholat cuma 20 doang. Sebentar aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Lagi sampai habis sholat baca sehari semalaman 100 kali. Insya Allah ringan membacanya. Tapi nilai pahalanya begitu besar. Lalu yang kedua, hari kedua. Hari kedua maksudnya hari kedua di bulan Zulhijjah. Allah kabulkan doa Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika itu berdoa, ya Rabb, najini minal qawmil zalimin. Selamatkan orang-orang zalim. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, bertasbih membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, perbanyak kita membaca itu akan kebenaran. Bang siapa berdua di bulan bisa sampai gabungkan niatnya dengan niat hari Kamis, Allah akan memberikan pahala seperti beribadah setahun, mendapatkan bekal. Karena itu aja yang bisa menyelamatkan kita. Ini almarhum Pak Ahmad Mutawakil dulu sama-sama kita. Mungkin kita guyon, mungkin kita apa macam ya. Tapi sekarang sudah beliau berpindah. Apa yang bisa memberi soleh yang beliau kerjakan selama beliau hidup di dunia. Begitu juga nanti pada gilirannya kita pun juga demikian. Tugas utamanya adalah menyempurnakan, artinya akhlak dan ilmu. Mulai ya Pak ya, mulai yang saya kenal aja mungkin sekitar puluhan tahun dengan beristannya tetap jalan terus, alhamdulillah. Nah ini kita paling bisanya lah, apalah yang namanya rohani kita dan gelisah. Ya. Yang bisa memberikan tangan itu ilmu. Dengan ilmu tahu, oh ini baik. Syukur, oh ketika musibah ini macam-macam Pak. Itu ilmu yang beritahu. Makanan roh. Kalau makanan jasir, batinnya. Di bulan Zulhijjah Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Bayangkan Nabi Zakaria ini umurnya sudah hampir ratusan tahun. Kalau enggak khilaf 98 tahun. Istrinya sekitar 80 tahun. Menginginkan anak.
maaf sampai seumur gitu tidak punya anak. Nabi Zakaria, fardan wa anta khairul warithin. Lalu akhirnya Allah berikan gembira, nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ujar Allah, ya Nabi Zakaria, kau beri kabar gembira dengan Yahya. Nabi Zakaria punya anak Yahya. Artinya apa? Barang siapa puasa pada hari ketiga di bulan Dzulhijjah, Allah akan kabulkan doa saya. Siapa yang belum diberi omongan, usahakan hari banyak berdoa kepada Allah. Itu ikhtiarnya juga kita lakukan, Pak. Seperti kita kayak gini, ya, protokol kesehatan kita jaga, jangan salaman, pakai masker, ya. Nah, terus tentu kesehatan lingkungan apa macam itu namanya ikhtiar zahir. Ikhtiar batinnya ngangkat tangan deh, munajat kepada Allah. Barang siapa yang keluar rumah baca ayat kursi sekali atau 3 kali, sekali saja hebat, 3 kali luar biasa, maka Allah akan peliharakan dari berbagai macam mara bahaya. Jadi bila keluar rumah, sebelum keluar rumah atau lagi manasin mobil, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Kita yang namanya di jalan kita nggak tahu. Oh, kita pakai masker lah, pakai minum herbal lah, suplemen lah apa macam. Tapi yang namanya penyakit, apalagi virus, kita nggak tahu. Karena wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang mendatangkan virus, Allah juga yang menyembuhkan. Perbanyak kita berdoa. Jadi orang yang belum punya keturunan, usahakan hari ketiga di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah pada hari Jumat, ya hari Jumat kan ya, Rabu, Kamis, Jumat, perbanyak mohon kepada Allah. Karena Nabi Zakaria di tanggal 3 Dzulhijjah memohon kepada Allah, langsung dijawab Allah, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lalu yang keempat, Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan pada 4 Dzulhijjah. Maka dari itu barang siapa yang berpuasa pada 4 Dzulhijjah, Allah selamatkan dari kesengsaraan dan kemiskinan. Apa amalnya? Berpuasalah pada hari keempat di bulan Dzulhijjah, dan amal-amal soleh yang lain, ya baca Quran, salat berjamaah itu pasti, tahajud, duha, mungkin silaturahim, bersedekah dan lain-lain. Jadi kita usahakan mumpung kita sehat, perbanyaklah beramal. Ya, puasa. Kalau toh nggak bisa juga Ustadz, saya kayak nggak bisa 1 sampai 9 itu Ustadz. Ya paling nggak Senin Kemisnya lah. Ini nanti hari Kamis, usahakan kalau mampu, nanti hari Senin, nanti hari Kamis. Jadi 3 hari itu. Paling enggak, kalau memang enggak mampu juga. Ya. Enggak mampu juga, ambil yang ke-8, ke-9. Ke-8 apa namanya? Hari Tarwiyah. Oh, enggak mampu juga. Ambillah yang terakhir, hari ke-9. Namanya hari Arafah. Tapi Ustadz, tahun ini kan orang di Arafah enggak ada. Karena nggak haji, ya tetap aja namanya hari Arafah. Ya, tetap aja namanya hari Arafah. Masya Allah, mungkin beliau kurang sehat apa macam, tidak bisa puasa. Nah, perbanyak amal yang lain. Baca Qur'annya, berzikirnya, bersedekahnya, dan lain-lain. Masya Allah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal itu banyak, nggak satu aja. Nggak puasa toh, nggak zikir toh, nggak sholat toh, banyak, Masya Allah. Tinggal kitanya yang kadang-kadang malas melakukan. Kita yang malas melakukannya. Lalu hari yang kelima Nabi Musa dilahirkan. Maka dari itu kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa pada hari kelima di bulan Dzulhijjah, Allah akan membebaskan orang itu dari sifat munafik dan azab dari Allah. Hari kelima. Lalu hari ke-6, Allah bukakan pintu kebaikan kepada para nabi dan rasul. Maka dari itu barang siapa yang berpuasa pada hari ke-6 di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dengan kasih sayangnya. Nah, kalau sudah Allah sayang kepada kita, apa aja yang kita minta pasti Allah kabulkan. Yang ke-7,
Allah tutup pintu jahanam untuknya. Masya Allah. Apa amalannya? Barang siapa yang berpuasa pada hari yang ketujuh di bulan Zulhijjah, Allah tutup pintu kemelaratan dan dibukakan Allah pintu kebahagiaan. Yang kedelapan baru hari Tarwiyah. Ya kan, namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari mikir-mikir. Karena Nabi Ibrahim mimpi pertama, kedua, ketiga, iya pendaya, iya pendaya. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nak, aku tadi malam mimpi menyembelih kamu, nak. Qala ya abati fa'al. Bapak, kalau itu memang perintah Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kita termasuk orang yang sabar. Ini menunjukkan betapa taatnya seorang anak kepada orang tuanya. Dan betapa kasih sayangnya juga bapak kepada anaknya. Masih minta pendapat. Ini ara tuh aku mimpi. Lalu bagaimana pendapatmu, nak? Kata Nabi Ismail, kalau memang itu perintah Allah, bah, ayo siap kita. Nah, ini namanya anak yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena sekarang ini mencari anak yang pintar banyak, anak yang cerdas banyak, anak yang taat nek joge anak sing manutan ki angel. Iya. Cari anak yang pasian itu, bilang Banjar pasian. Susah betul, Pak. Kadang kita ngomong sekali jawabnya 6 kali. Ayo cepat sholat, nak, cepat sholat, nak. Kalau sudah HP, tuli telinganya. Kalau sudah asik main HP, tuli telinganya sudah. Masya Allah, kita memang tantangan orang tua ini ya. Nah, yang ke-8, hari Tarwiyah. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-8, Allah beri pahala. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Masya Allah. Pak Ustadz, ini hadisnya kuat enggak? Kuat. Imam Bukhari yang meriwayatkan. Ya, Imam Bukhari. Lalu yang ke-9, hari ke-9 namanya hari Arafah atau disebutnya puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaumu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan puasa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan puasa Arafah kecuali beliau haji. Kalau orang berhaji tidak boleh berpuasa Arafah karena posisinya ketika itu berada di padang Arafah. Orang yang berada di padang Arafah diharamkan puasa, dia disuruh memperbanyak amalan-amalan hajinya. Kita yang tidak berangkat dengan melaksanakan yang namanya puasa Arafah, insya Allah akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Dalam hadis an Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ila an siyami Arafah, qala yukafirullahu allati sanata qablah. Orang bertanya, ya Rasulullah, apa itu nilai pahala puasa Arafah? Rasulullah menjawab, puasa itu diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Carilah yang Senin, Kamis, Senin. Kebetulan ini ketemu dalam 9 hari itu. Tidak mampu juga, carilah yang 8, 9. Tarwiyah dengan Arafah. Tidak mampu juga, Arafah saja deh. Oh, tidak mampu juga. Nah, ini yang ke-10, pilihannya hari ke-10. Apa hari ke-10? Idul Adha. Dianjurkan dan disunatkan kita bertakbiran dan yang paling utama memotong hewan korban. Idul Adha. Adha artinya berkorban. Apa disebutkan? Barang siapa yang menyembelih hewan korban pada hari ke-10 Zulhijjah, ya, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa orang tuanya, dosa istrinya, dosa dan seluruh keluarganya. Cuman modalnya cuma 2.750.000 ya. Ya, kalau yang agak membaikannya sekarang ini, kemarin saya di Batu Alam Permai itu yang katanya bobotnya 600 kilo, itu satu orang kena 4,5 juta kali 7, mantap ya, lumayan lah. Jadi kalau orang yang besar-besar ya jangan yang 2,5 ya. Kayak saya yang 4 juta sesuai body. Aku naik cilik krempeng ya, melo sing 2,5 juta ya. Nah, Masya Allah.
Jadi akhiru bitakbir wa tahmid wa tahlil. Perbanyak pada hari yang ke-10 itu maksudnya Idul Adha yang Masya Allah kalau tidak jatuh pada hari Jumat. Waduh, repot kita. Paginya sholat Idul Adha, siangnya tetap Jumatan. Ustadz boleh nggak Jumatan? Loh, Idul Adha sunnah, Jumatan wajib. Tapi katanya boleh nggak Jumatan Ustadz? Ya karena mau motong kambing. Ya nggak boleh. Rata-rata masjid hari Sabtu, itu hari Sabtu. Insya Allah di Puspita Sabtu nanti. Hari Sabtu saya motongkan. Jamaah rahimakumullah, apa keutamaan korban? Baginda bersabda, man dhaha tayyibatan nafsa, man dhaha tayyibatan biha nafsuh muhtasiban ajraha 'ala Allah kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang menyembelih hewan korban dengan catatan betul mengharap ridha Allah, bukan karena saya kan orang mampu, saya kan gajinya besar, saya kan bukan karena Allah, betul-betul muhtasiban, ikhlas betul-betul karena Allah. Apa kata Nabi? Ajraha, nilai pahalanya, kanat lahu hijaban minan nar. Maka dia akan terdinding daripada api neraka. Azimu dahayakum. Ketika kita memelih hewan korban, yang untuk korban, azimu, cari yang gede, yang besar. Jangan beli yang murah, ya kecil. Ya, yang tukang potong berat bobonnya, berat badannya kayak ulun 85 kilo. Yang dipotong 60 kilo. Berat yang motong. Cari yang besar. Ya, jadi kalau kita umpama apa istilah orang Banjar itu bawa kumpulan ya, bawa kumpulan, cari yang 4,5 juta, beli yang besar itu, Masya Allah. Karena semakin banyak dagingnya, tentu semakin besar manfaatnya. Semakin besar manfaatnya, tentu semakin besar nilai pahalanya, kan begitu. Ya kalau cuma bobotnya cuma 50 kilo, ya murah sih. Yang penting kan cukup 2 tahun, Ustaz, kalau sapi. Iya, cuma carilah yang besar. Ini Nabi menyuruh azimu dhahayakum. Carilah sapi atau korban yang besar. Inna ala sirati matayakum. Karena itu nanti akan menjadi tungganganmu di hari kiamat. Nah, maksud tunggangan di sini kau akan besar juga mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita kok mikir-mikir berkorban ini, auzubillah, cuman setahun sekali. Man kanat lahu sa'atun. Barang siapa yang Allah berikan rezekinya, Masya Allah, ya ada aja begitu, keluasan rezekinya. Falam yudahi, enggan dia berkorban, macam-macam alasan. Nunggu inilah, nunggu itulah, nunggu inilah. Pas kayak, maaf Pak Ahmad Mutawakil, kita nggak tahu yang namanya umur, Pak. Saya ada teman seumur saya, seumur sebangku, enggak sakit, enggak apa, masih berteleponan. Itu saya tutup, rupanya habis itu langsung beliau jatuh, langsung guru kawan pian tadi meninggal. La haula wala quwata illa billah, inna lillahi. Baru ngomong. Kita enggak tahu yang namanya rahasia umur. Jadi kesempatan ini nih, kita niatkan. Ini sudah berapa hari pertama, masih ada 8 harian, 9 hari. Ayo, ada rezeki, cari kawan. Oh, enggak ada teman, sendirian enggak, beli kambing dah. Kalau ada teman, enak gotong royong. Cari yang biasa, mama. Syukur-syukur memang yang besar. Mumpung masih ada kesempatan. Karena ayyumut tasyrik kan cuma 4 hari. Korbannya cuma 4 hari aja. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Habis itu enggak ada lagi korban. Cuman korban perasaan aja yang ada. Beda kanto ya. Ya. Man qarraba qurbanan fa bi awwali qatratin qatrat min damhi ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Barang siapa yang menyembelih hewan korban pada tetesan darah yang pertama, bismillah Allahu akbar, tes darah, makanya cari yang sehat. Katanya orang kehewanan, darah yang binatang hewan yang satu darahnya bagus, tapi kalau agak sedikit atau apa itu enggak sehat. Nah, cari yang besar, yang sehat. Kalau perlu memang sudah dibawa ke dokter hewan,
Gimana, bagus, sehat, atau memang sudah di situ kita percaya yang jual itu memang sudah terpercaya, insya Allah. Nah, kita sekali meletakkan pisau, bismillah, Allah, setiap tetesan darah sembelihan tersebut, Allah ampuni dosa-dosa kita. Coba kurang apa lagi sudah Allah memberikan nilai tambah khususnya di bulan Zulhijjah. Tapi ingat, yang mampu enggan berkorban, faliyamut insya Yahudian atau Nasranian. Kalau seandainya dia meninggal dunia dalam 1 tahun sampai ke Idul Adha tahun depan, dia meninggal dunia, dikhawatirkan ke Rasul, dia menjadi orang Yahudi atau Nasrani, walaupun dia Islam, kopiah haji, sudah haji. Tapi kalau sudah diajak ikut korban, macam-macam alasannya. Bahkan yang paling enak setiap bulan, ya Bu, jajan tuh setiap bulan. Mungkin kah, mungkin ya yang lumayan 300-an kah, 300 sebulan di sela-sela untuk sisa belanja, 300 bisa kita, Masya Allah, 1 bulan 3 juta, rasa mungkin mau langsung 3 juta ya agak kebasnya kalau tapi kalau kita ini Masya Allah, bas 3 foto terus lockdown juga ya. Kita memakan atau mengambil daripada korban tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 22, "Fakulu atimul qani'a wal mu'tar." Makanlah sekedar saja, sekedar. Yang roboh itu sana membawa korban yang makan, dan tapi nanti kami kemudian kita motong orang situ kan, makanya orang sebahagian untuk keluarga yang berkorban, sebagian masyarakat. Iya, Bapak 6 kilo Pak, 60 kilo jadi sekedar aja. Wa alqani awal mu'tar, dan berikanlah ke orang yang meminta, orang yang diminta. Dengan zakat, maaf, enggak, saya orang muslim Pak Ustaz, bolehkah saya kasih? Boleh kalau korban. Tapi kalau sampai yang melakukan zakat harta, ini tetap kasihan juga nih orang perantau nih, maaf dia orang mana gitu, dikasih nggak boleh. Boleh ngasih bukan nama zakat, ya hadiah lah. Tapi kalau zakat nggak boleh. Tapi kalau korban silakan, bagi rata aja 1 RT. Kalau zakat dipilih yang mana yang betul-betul berhak. Oh ini berhak. Oh ini ada janda, ini jandanya janda sugi onda. Ini berhak tahun depan enggak? Kenapa? Dia kawin lagi. Oh, bisa juga. Jadi kalau zakat ada ketentuannya 8. Tapi kalau rata aja semuanya. Rahimakumullah. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi. Baginda bersabda kepada para sahabat, dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Apa sih keutamaan orang menyembelih hewan itu, apa pahalanya? Jawab, sunnah Nabi Ibrahim, itu adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Famalana fi hadhi Rasulullah. Kita dapat apa ya Rasul? Maksudnya pahalanya untuk bikulatin hasan, setiap satu rambut hewan itu
domba, apa mungkin kalau istilah orang Jawa kambing kacang atau kambing Jawa, atau sapi atau kuda apa macam sebagainya, dia yang boleh dipotong hewannya 1 kambing, 2 sapi, 3 kerbau, 4 onta. Nah, sebagian mengatakan kuda. Jangan nanti korbannya motong ayam 2 ekor. Itu untuk makan aja. Nah, 1 rambut, 1 kebaikan. Qalu, para sahabat bertanya, tasawfu ya Rasul, bagaimana dengan bulunya? Qala bikulli syaratin minas sufi hasanatun. Setiap 1 bulu nilai kebaikan. Makanya dalam kitab fikih diatur syarat hewan yang boleh dikorbankan 1, tidak ada cacat sedikit pun. Yang utama sehat, gemuk, bulunya banyak. Nah, kukunya juga diperhatikan. Karena katanya orang dokter hewan kalau kukunya hitam itu menunjukkan hewannya kurang sehat. Ya tentu yang baguslah intinya. Nah, karena setiap apa saja yang diberikan, apakah itu bulunya, apakah itu dagingnya, apakah semuanya memang tidak sampai. La yanalallahu luhumha wala dima'uha. Tidak sampai kepada aku kata Allah dagingnya, tidak sampai darahnya, walaki yanalahu taqwa minkum. Yang sampai kepada aku adalah takwa di antara kalian. Maksudnya keikhlasan dalam kita berkorban. Nah, mari Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin sudah ada niat-niat sambil juga mungkin cari teman kah. Saya dengar 2 ekor sini ya. Itu atas nama kantor apa atas nama jamaah? Artinya memang menyetor 1 orang 2,5 juta apa 3 juta? 2,5 juta. Nah, berarti pribadi. Siapa tahu karena banyak begini Pak, ada kantor, ada anggaran. 2 sapi. Jadi saya bingung, ini niatnya untuk siapa? Untuk keluarga Bristan, umpama. Jadi bingung kan, karena anggarannya dari pemerintah. Itu dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak kayak gitu, nggak tahu saya. Nah akhirnya saya bilang nggak boleh Pak diniatan ini, karena kan milik negara, milik pemerintah. Tapi kalau kita kumpulin tadi berapa? 2,5 juta, Pak Suroto, saya, yang lain-lain, orang 7, oke. Ketika memotongnya diniatkan sengaja aku memotong hewan korban atas nama Abdullah Maimunah 7 orang. Ya kalau dulu saya juga sering dapat bantuan dari pemerintah, baik Pemkot maupun Pemprov. Nah, dapat ada sapi, waktu itu zaman Pak Awang, saya dapat sapi berapa kali, zaman Pak Ahmad Amin juga. Jadi saya tanyakan dengan Kiai saya, Pak Kiai, ini kan saya dapat bantuan dari pemerintah. Iya. Boleh nggak saya kasih nama untuk jamaah saya yang membantu majelis saya yang kebetulan tidak mampu. Satu contoh, ada yang bantu masalah listrik di rumah itu, ya di majelis itu. Ada yang bantu masalah kadang-kadang bagian kebersihan, ya. Artinya cuma sekedar saya kasih kebetulan. Saya tanya, Pak D, sampean sudah korban dok? Saya nggak tahu Pak Haji, orang zaman dulu nggak tahu ya. Yang kayak gitu saya maksudkan, saya kasih namanya di bantuan pemerintah tadi, boleh apa enggak? Apa aja Pak Kiai? Boleh, enggak apa-apa. Asal betul-betul orang itu tidak mampu. Nah, jadi ketika kita dapat bantuan, saya cari jamaah-jamaah tadi yang memang berjasa dengan majelis saya, berjasa dengan pendidikan saya kasihlah namanya sipulan dari hewan bantuan pemerintah tadi. Nah, tapi kalau umpama dalam satu kantor, makanya saya hari Senin motongkan juga di Bependa ini, saya tanya, ini pribadi Pak, maksudnya pribadi memang iuran dari kawan-kawan, ya, jadi bukan atas nama kantor. Kalau atas nama kantor kan nanti bingung, sengaja saya memotongkan hewan korban atas nama keluarga besar. Sama di sekolah ada yang ngasih 5.000, 10.000, begitu akhir tahun dia beli 1 sapi. Pernah juga saya potongkan. Saya tanya, ini atas nama siapa Pak Kepala Sekolah? Wah, nggak ada guru, ini seberataan. Ya sudah, seberataan semuanya aja. Berapa ratus muridnya, ya sudah. Ini namanya sedekah korban, bukan untuk memotong hewan korban. Ya untuk rame-rame melatih anak-anak begitu ya. Nah, jadi 1 bulu saja sudah pahalanya besar. Maka dari itu ada rezekinya, sudah diniatkan, monggo, mari. Jadi supaya kita dalam semangat berkorban, kita berikan yang terbaik untuk orang-orang yang memang
bisa menerima hewan korban tersebut. Baik jamaah rahimakumullah, mungkin perlu kita ada sedikit yang didiskusikan atau yang ditanyakan, monggo silakan. Bapak Ibu sekalian, ya ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Mansur? Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz yang saya mau tanyakan, kalau misalnya kita berkorban, saya itu pernah dengar video kalau kita berkorban atas nama, misalnya saya gitu ya, atas nama saya dan keluarga gitu, bolehkah? Atau cuma saya binti orang tua saya gitu? Korban Itu, ya? Iya, jadi apakah memang jadi anak-anak saya itu bisa masuk ke dalam niat saya tadi gitu loh. Itu aja Ustaz. Kalau kita membaca hadis tadi, diniatkan, tidak diniatkan sudah spontan masuk dia. Ya. Nih, saya bacakan lagi hadisnya. Barang siapa yang memotong hewan korban dan betul mengharap ridha Allah, maka Allah ampuni, Allah sampaikan nilai keberkahannya bukan hanya pada dirinya, kepada anaknya, istrinya, keluarganya, dan kepada seluruh keluarganya semua. Jadi kalau dalam sini ulama berpendapat diniatkan, tidak diniatkan sudah masuk gitu loh. Nah, terkecuali ada secara khusus. Nah, dalam kitab fikih diatur, Bu. Ada secara khusus. Saya rencana mau mengkorbankan atas nama almarhum Ahmad Mutawakil bin Haji Asyari, pemani ada keluarganya atau istrinya. Lalu ketika menyerahkan ke panitia, ceritanya saya penitianya, Pak Haji, ini ada saya dapat rezeki dan saya belikan hewan korban, ini ada kambing. Bilang saya, untuk siapa, Bu? Kalau pahalanya untuk suami saya, tapi kalau namanya tetap nama saya. Maka dari itu, kita ini mesti ada sekali-sekali ngomong sama anak atau sama keluarga. Bagaimana cara ngomongnya? Nanti kalau mama abah tidak ada lagi ya, kalau kamu ada rezeki, potongkan hewan korban dan sampaikan pahalanya kepada saya. Atau umrah begitu. Kalau bapak ini pernah ngomong begitu, ketika maaf istrinya menyerahkan ke panitia, bukan nama istrinya tapi langsung nama bapak ini. Paham? Tapi kalau bapak ini almarhum ini nggak pernah cerita macam, tetap aja namanya, nama istrinya, maaf nama istrinya Maimunah binti Muhammad. Tapi disebut kalau namanya apa? Namanya Maimunah binti Muhammad. Cuman pahalanya untuk suami saya, gitu aja boleh. Kalau bapak ini ngomong, berarti dia amanah, Bu. Paham sampean? Ya, ada wasiat lah. Nah, makanya kita kalau lagi santai-santai dengan anak-anak atau dengan mantu, dengan siapa, kenalah amun abah kadada, kalau namanya gitu, abah kadada, kalau kamu ada rezeki, ya kalau pas kamu pergi umrah kan nanti saya. Oh ya, Ma, oh ya, Abah. Kalau nanti kamu ada rezeki, kalau korban, ya sebutkanlah nama saya. Berarti itu sudah masuk wasiat, walaupun sekali aja ngomong. Seumur hidup sekali aja ngomong. Nah, sama kalau kita umrah gitu juga, Pak. Kayaknya Bapak dulu nggak pernah ngomong apa-apa. Nah, akhirnya tetap aja nama sampean. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Enggak disebutin. Cuma tetap di hatinya niatnya untuk pahalanya ini kuberikan kepada bapak saya almarhum si Fulan bin si Fulan. Tapi kalau wasiat langsung namanya. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau wasiat langsung namanya. Nah, jadi kalau tadi sampean ngomong, ya. Dan disebut tidak disebut tetap semuanya menyeluruh dapat nilai keberkahannya. Makanya dalam pendapat ulama paling tidak dalam suatu keluarga besar, saya punya saudara-saudara, istri saya punya saudara-saudara, saudara saya punya anak, punya mantu, saya punya anak, punya mantu, punya cucu. Paling enggak dalam keluarga besar itu satu aja berkorban. Paling enggak, jangan sampai enggak gitu. Dan saya yakin pasti ada kan, pasti ada. Baik dari pihak kita, baik dari pihak istri kita, maupun dari mantu ponakan-ponakan pasti ada. Artinya usahakan dalam satu, kalau istilah orang Jawa terah, namanya terah keluarga besar harus ada satu syukur-syukur lebih dari itu. Ya, ada lagi yang lain?
Terima kasih Pak Ustadz. Di agama Islam itu banyak, mungkin lebih dari satu ya, ibadah penyembelihan gitu. Ada kurban, ada akikah ya. Mungkin itu ada ibadah-ibadah yang menyembelih hewan. Nah, saya ingin tahu kalau akikah, ini mungkin melenceng dari kurban. Itu dulu hadis sunnahnya itu bisa muncul itu seperti apa Ustaz? Kalau kurban itu kan karena ada perintah ya dari sejarah Nabi Ibrahim kepada Ismail. Nah, kalau akikah itu seperti apa Ustaz? Nah, mungkin kalau secara sosial itu kita mengerti ya, di Islam itu banyak berbagi, menyembelih berbagi. Tapi yang akikah itu sejarahnya muncul ibadah akikah itu seperti apa? Ya, terima kasih. Ya. Akikah, makna arti akikah itu rambut yang pertama kali tumbuh, ke akikah namanya. Bayi lahir, nah rambut yang dari rahim itulah disebut akikah, makna aslinya. Lalu ketika itu Rasul bersabda, bayi yang keluar dari rahim ibunya dan tidak diakikahi itu mu'allaq dia, tergantung dia. Lalu tergantung dan tergadaikan dia. Nah, oleh ulama, akikah ini sebagai tanda syukur atas lahirnya seorang bayi, entah laki-laki entah perempuan. Karena mohon maaf, banyak orang yang berkeinginan atau berangan-angan pengen punya anak walaupun dia sudah berumah tangga. Mohon maaf, ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai sepuh udah punya. Nah, ketika kita dapat rezeki yang berupa anak ini, lalu Rasulullah memerintahkan untuk akikah. Paling tidak memotong hewan, di situ disebutkan yang sekecil-kecilnya. Ya, mungkin ayam kah untuk menandain menurunkan darah ke bumi. Lalu disyariatkan dalam agama kita, akikah itu kambing atau domba atau yang lain-lainnya. Bagi laki-laki 2, bagi perempuan 1. Nah, lalu perkembangannya, akikah ini dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila bayi itu tidak diakikahi, 3 mudaratnya. 3 mudaratnya. Pertama, bayi itu masih tergadaikan. Kedua, perkembangan keagamaannya agak susah. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya betul. Anak ini dia tidak bisa memberikan bantuan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena masih tergadai. Dalam hadis itu begitu. Masih tergadai. Kalau orang tuanya yang mampu tidak mau akikah. Tapi kalau sudah akikah tidak masalah. Tapi kalau memang dia tidak mampu, betul-betul tidak mampu, Masya Allah anaknya ini nanti besar kok mampu, dia boleh berakikah sendiri. Ya, dia boleh berakikah sendiri. Rasulullah dalam kitab Sabilul Muhtadin, beliau berakikah umur setelah diangkat jadi Nabi. Nabi kan diangkat jadi Nabi berapa? 40 tahun. Artinya Sidin sudah tua tetap akikah. Dan sunnatnya akikah pada hari ketiga habis dilahirkan, hari ke-7, hari ke-21, dan paling terakhir menurut kalangan ulama fikih hari ke-40. Yang lainnya itu sunnah, yang dari tadi namanya sunnat muakkadah. Arti sunnat muakkadah sangat-sangat dianjurkan. Kalau dia tidak mampu, ambil yang ketiga. Oh, tidak mampu juga, ambil yang ke-20. Oh, tidak mampu juga, ambillah yang ke-40 setelah istrinya bersih. Oh, tidak mampu juga, ya sudah, diam. Mau apa lagi? Masya Allah, neneknya mampu, mbahnya mampu, lalu mbahnya ngomong, udah nanti aku tak belikan kambing, sudah, aku udah niat kalau cucuku lahir sehat, nanti nenek yang mengakikahi. Masya Allah. Nah, boleh, ya, boleh demikian. Yang sering orang tanyakan, ada seseorang yang belum akikah, bolehkah berkorban? Boleh. Sahkah korbannya? Sah. Abdalkah korbannya? Abdal. Tidak ada masalah. Cuman nanti diniatkannya lagi, kalau memang dia merasa belum akikah,
Nah, insya Allah nanti ada rezeki kapan-kapan boleh akikah. Karena akikah kan kapan-kapan boleh. Mau sekaligus ulang tahun beliau boleh. Mau sekaligus ulang tahun perkawinan monggo. Ada aki-aki 82, Mbak Akikah sekaligus ulang tahun 82, besoknya mati dia. Kenapa makan kambing? Jadi tidak ada masalah. Orang yang sering, katanya Ustadz, kalau belum akikah tidak sah korbannya. Siapa yang ngomong? Memang kalau dipilih abdal mana antara korban dengan akikah, ya cari akikah dulu. Karena kenapa akikah itu abdal? Karena akikah itu sekali seumur hidup. Kalau korban, biar tiap tahun, Masya Allah. Alhamdulillah saya nggak menyombongkan diri, tiap tahun bisa 3 anak. Nanti di pondok ini ya berapa? 3 juta kirim, 3 juta, 9 juta. Nanti diniatkan lagi, mudahan sehat, ada lagi. Asal diniatkan ada terus, insya Allah. Allah ngabulkan kok niat kita itu, Bu. Cuman yang kadang-kadang kita ini niat, ikut, baru dapat 2 bulan. Ini cerita di kampung. Begitu bulan ketiga, yuk belum bayar, ya nanti gampang, nanti bulan keempat. Begitu bulan keempat, yuk belum, nanti gampang, akhir-akhir aja. Begitu sudah masuk bulan ini, Dzulqa'dah, kata bapaknya nggak jadi, aduh. Bilang panitianya, gimana ini, sudah mepet mundur lagi dia. Nah itu namanya, orang yang nggak niat betul-betul. Kalau kita hitung-hitung, mohon maaf, bagi bapak perokok, 1 hari berapa perokok itu paling sedikit 20.000, Pak. Betul apa betul? Betul, 20.000 yang merokok. Paling murah 15.000. Lu ngapain Pak Ustadz ini kok banding-bandingkan dengan rokok? Maksud saya begini. 20.000 sebulan berapa tuh? 600.000. Masa kita nggak sanggup cuma 250.000 ikut dengan di kampung kan atau di kantor yang ngadakan nabung sebulan menabung 250.000. Masya Allah. Ibu-ibu aja kalau alat kosmetiknya sebulan berapa itu? Belum lulur, belum spanya, belum mandi susunya, belum ini. Wah mahal-mahal Pak. Kayak gitu-gitu aja juga mukanya tidak berubah juga. Iya. Bahkan ada di posting itu ya, beli sepeda bisa katanya. Asal kita niatkan. Tapi Pak Ustadz saya kan gajinya masih murah Ustadz. Insya Allah asal kita niatkan ada aja jalannya ya. Baik, mungkin ada lagi sebelum saya tutup. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Boleh. Yang pertama, satu yang terkait kurban. Seandainya kita sebagai anak ingin membantu nih orang tua, ini orang tua nggak sanggup nih berkurban. Terus kita kan memberi uang gitu, tapi kita sampaikan ke orang tua itu, ini kalau mau ibu atau bapak untuk berkurban. Nah kalau gitu terhitungnya itu sebenarnya kurban atas nama kurban itu kita, karena kan uangnya itu pure dari kita, ataukah itu sudah termasuk kurban atas nama beliau orang tua itu. Terus yang kedua tadi yang terkait akikah tadi Pak mau melanjutkan, yang tadi kan kalau akikah kan untuk perempuan 1 ya Pak ya, untuk laki-laki 2. Nah seandainya tadi kan kita mau mencari afdolnya tadi kan yang di hari sampai ke 40. Seandainya sampai ke 40 itu kita cuma mampunya bisa membeli 1 kambing, apakah kita tunda dulu atau bisa dicicil? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, seorang anak sebagai tanda bakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka, kita ada rezeki lalu kita kasihkan ke beliau. Lalu apakah namanya, nama beliau apa nama, ya tetap nama beliau. Karena kita sudah memberi, Mak, ini pian kalau anak berkorban, atau kita tidak usah ngomong, langsung bikin kejutan aja bisa. Sudah kita daftarkan di panitia, Mak, tahun ini pian ulun korbankan atas nama pian. Oh, Masya Allah. Tetap, karena kata Imam Ghazali, satu amal itu mesti banyak niat, tambah banyak niat, tambah bagus. Memang ini nama beliau, namanya Maimunah binti Muhammad, tapi pahalanya tetap kita dapat. Apalagi memang itu sumbernya dari kita.
Disebutkan, tidak disebutkan, tetap kita dapat. Ya, jadi kalau dengan orang tua, bagaimanapun tetap. Dengan orang lain, Ustadz saya pembantu, tetap juga dapat. Namanya tetap aja nama pembantu, walaupun dia dari kita, tetap kita dapat nilai keberkahannya. Maka dari itu, semakin banyak niat dalam sebuah pekerjaan yang baik, semakin bagus. Dia jangan cuma satu. Ya, maksudnya jangan nama pian aja Mai. Enggak boleh. Tetap walaupun nama beliau kita pun dapat. Lo suami kita dapat. Lo anak kita dapat. Itu namanya keberkahan. Jadi arti barokah itu ziyadatul khair ilaih. Tambahan keberkahan itu bertambah-tambah nilai kita. Walaupun ya nama beliau nanti ketika motong di sana dengan sengaja memotongkan hewan korban atas nama si fulan bin si fulan, nama beliau tetap kita walaupun tidak disebut tetap dapat. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita berkorban atas nama kita, apa orang tua dapat? Dapat. Kok bisa dapat Ustaz? Sebagai tanda birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Makanya kata Imam Ghazali, pekerjaan anak itu diniatkan, tidak diniatkan, orang tua dapat kecipratannya. Ya. Dapat kecipratannya. Mana buktinya Ustaz? Nah, sekarang kita bukti di dunia saja. Ketika anaknya bermasalah, apa yang disebut? Itu kemarin anak arwah, bapaknya sudah lama meninggal, disebut orang anak arwah si fulan itu maling umpama, nauzubillah. Iya kan? Padahal yang melakukan siapa? Bapaknya sakit hati juga mendengar disebut begitu. Nah, jadi tetap dapat. Ya. Terus syaratnya akikah kan bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu gimana? Cuman satu dulu ya. Ada yang membolehkan, ada tidak. Cuman abdalnya ditunda dulu, ditabung betul-betul. Nanti ketika sudah mampu, monggo. Jadi kalau satu dulu ada kesan kayak kepeksa gitu ya. Kayak terpaksa, udah santai aja lah, bismillah, ditabung. Apalagi ngomong sama saudaranya kan, aku kayaknya cuma satu. Nanti aku bantu, nah udah lumayan juga. Boleh nggak? Boleh. Ya kita sama orang tua, sama saudara, juga kita saling membantu, boleh, nggak masalah. Cuman sih, kita yang paling bagus dari diri sendiri, pelan-pelan. Ya. Nah biasanya, kalau sudah, ini pengalaman kita, kalau sudah istri itu kayaknya sudah positif ya pelan-pelan sudah nabung-nabung juga kan begitu ya, disediakan insya Allah, karena apabila hal kebaikan pasti Allah mudahkan semua, asal betul-betul niatnya diluruskan, jangan dirubah gitu loh. Begitu sudah duitnya ada ditukarkan kemana itu lain cerita namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sebelum acara pengajian diakhiri, kita akan laksanakan prosesi formal Khatmil Quran. Kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin kami membaca surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, kemudian ditutup untuk almarhum Bapak Ahmad Tauqil bin Haji As'ari Mansur. Pak Bapak, kamu silakan. Jadi Al-Ikhlas Falaq An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة والناس آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا تقبل منا وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عملنا من أن الخيرات في هذا المجلس المبارك هادية منا رحمة نازلة وبركة شاملة وصلاة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوان الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة ونعمة والرضا على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من يومنا هذا إلى يوم النشور خصوصا إلى عبدك الفقير رحمتك Bapak Ahmad Mutawakkil bin Haji Asy'ari Mansur برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله واسم دخله وادخل جنة مأواه ومنازله اللهم اجعله فداء له من النار وفكاكا له من النار وإسقا له من النار وأمانا له من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم آبائنا وسلم أمهاتنا وسلم أزواجنا وسلم ذرياتنا وسلم بيوتنا وسلم أموالنا وسلم كل شيء عظيمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian pengajian rutin kita. Pada hari ini kami menyampaikan jazakumullah khairan katsirah pada Bapak Ustadz dan seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi khatmil Quran, khataman Quran untuk almarhum Bapak Ahmad Mutawakkil bin Haji Asy'ari Mansur. Semoga Bapak Ibu sekalian akan diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Demikian, mari kita akhiri sama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk konsumsi hari ini